Niki ten toreko nggih kula mireng sing niku njelasaken nek mau mlebet toreko niku sanjangipun napa nek salat ninggal salat ora apa-apa bahasane kados niku. Lah niku dos pundi matur nuwun ngapuntenipun sak derengipun sedaya kelepatan anggenipun kawula matur sekap semanten wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih jam 8:15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus, nama saya Muhammad Endul Yakin dari Samborejo Tirto. Izin menanyakan kondisi yang bagaimana saat orang praktek zikir sirul asror, zikir yang bila suwarin, bila ismin, bila lafdin, itu kondisinya orang yang bagaimana ya? Poin yang keduanya, arti masjid pada ayat Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan perintah sholat baru didapat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi yang bagaimana si salik itu ketika saat berzikir bila ismin, bila suwarin, wa kalamin, walafdin. Kondisi jenengan iki di dalam makom muraqabah, makom di mana dalam hati sampean Allah itu sudah terasa dekat. Berarti tauhidnya anta, bukan Allah, bukan huwa, tapi anta. Nek Allah nama jauh, huwa jauh, tapi di sini anta. Anta itu engkau, engkau itu yo kamu. Kalau kita bicara masalah kamu, mukhotobnya itu dekat. Sudah tidak bicara dia, apalagi nama. Yun sewu, bapak kita namanya Abdullah misalnya. Berhubung kami ini adalah anaknya, dekat kepada Pak Abdullah, gak mungkin awak dewi memanggil Abdullah. Manggile awak dewi miturut tata krama bapak utawa ayah. Padahal bukan namanya, lah gitu toh. Bukan namanya. Berarti kita sudah tidak menyebut nama. Kondisi yang bagaimana si salik itu sudah tidak menyebut? Kondisi jenengan kalikulo sudah menganggap Allah itu dekat. Itulah dzikir sirul asror, Pak. Sing dimaksud bila suwarin, wa kalamin, wa ismin, wa lafdin ada di situ. Ini tadi yang kusebut sebagai makom muraqabah. Jikalau ini jenengan teruskan, maka yunawiru lahu atau lakum, laka, laki. Allah akan menyalakan nur makrifat di dalam hati jenengan. Sing tujuannya nur makrifat itu tadi dinyalakan Allah ning jagate ati kanggo ngusir keakuan wujude makhluk. Itu akhirnya kami sebut sebagai alam fana, makom fana. Kalau semuanya hilang, maka la maujudan illal, lah itu makrifat sudah. Sehingga yang melihat, yang bersaksi, yang disaksikan, atau mata untuk melihat itu ahad sudah. Sehingga sesebutan makhluk salik tadi sudah tidak ada, roh itu sudah nggak ada, nama Allah juga nggak ada, engkau sudah nggak ada, anta sudah nggak ada, mata untuk melihat sudah nggak ada, yang ada hanyalah aku.
Nek bingung kayak ngombe kopi dulu. Wis kayak kecapan kayak rokokan. Udahlah, semuanya ukurannya itu Allah. Apa yang kukatakan ini hanya sebatas teori atau ngelmu. Untuk bisa membuahkan buah dari sebuah ilmu, praktek. Nyatakan dikira. Tadi lu melangkahlah kedua. Baru teng mriku, oh, enggak jawabane ngono. Oh, kita jari arek gendeng mangrek. Matan mangke. Berarti kondisi sampai dalam keadaan makom muraqabah baru ke fana makrifat. Satu. Nomor dua, tentang masjid dunya iki. Padahal pada waktu itu sholat belum diturunkan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Iki hukum perintah larangan syariat. Karena si muter-muter dunya. Berarti iki salat munggo syariat jasad. Lah, tapi sampean terus na ayat ini. Mari ilal masjidil aqsa, ada terusnya. Alladzi barokna ma haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassamiul basir. Ikilah proses mi'raj dari Masjidil Aqsa ninggalno masjid dunya naik sab langit pitu sampak ke Sidratul Muntaha bahasa syariat. Langit dukur kono, makanya sering awake pundi Gusti Allah upo ana lungguh kursi ning ares lah ngoten nggih. Kula nggih batin kursine sak endi gedene ya. Kursi ukir-ukiran sing paling apik sak Jawa Tengah iku ning nggone kutha pundi? Jepara. Nah, kutha Jepara. Sampai nek pingin golek ukir-ukiran sing paling apik nang kota Jepara, ahli ini mereka. Tapi nek batik lu ojo kalahno Pekalongan. Niki terakui secara nasional loh Pak, niki terakui. Nek Mojokerto nih onde badokan. Mangkane wong iku bunter-bunter kaya onde. Pun Bapak Ibu, Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah tinggalkan alam dunia. Nggih. Makanya di situ ada malaikat mukarrabin sebagai penjinak apa nuntun buruk niku wau. Naik buruk. Yun sewu. Inilah yang kumaksud langkah kedua. Sampai harus jalankan langkah kedua masuk ke alam akhirat. Semakin tinggi panjenengan ninggalkan dunia itu nanti pada satu titik di mana tidak akan kelihatan wujudnya. Ra percaya numpak pesawat sampean. Numpak pesawat semakin ke atas wujudnya dunia gedong itu wis mboten kelihatan. Apalagi wujud sampean kali kula wong cilik wis gak ono. Misalnya jenengan numpak pesawat gak duwe duit gampang gaya mercon sak cagak. Gandolono mercon koncone kok nyumet teko nisor. Sreng niku lho. Niku carane nek gak duwe dhuwit numpak pesawat gaya mercon sreng dor, tapi aja dikei dor. Nek sampean kei dor ya. Lah engko apa gak nyelurup menisor, wis urusane Gusti Allah. Lah sampean kepen buktekno ya cara dohir. Cara batin sampean iki kholwato baru ya niku perjalanan mi'raj. Pertanyaannya, sholat itu baru diterima setelah mi'raj lah ngoten nggih. Nyuwun sewu Pak, ojo disalahno teori syariat itu. Wong syariat iku nek mastani sholat iku ya antara ngadeg rukuk sujud longgo. Diawali takbir dipungkasi salam. Tapi tidak paham
Salat ing munggo hakikat mboten paham karena ilmunya tidak dijabarkan. Sehingga sampai kali kula waktu jasad melakoni salat, ruh ini mbalau wakrak nang ndi. Sing kelingan pacar iki pacar itu. Baik kita yang alim ilmu dhahire ataupun tidak, semuanya potretnya hati seperti itu. Pak Bu, apa sih artine salat? Nyun sewu. Suka-suka jenengan ngartekno. Nek cara miturut bahasa umum, as-sholatu ay ad-du'a. Salat itu bimakna ad-du'a, memohon. Makanya di dalam rukun saya salat itu kan mengandung doa-doa lah ngoten. Tapi kalau as-sholah itu kita artikan doa, muter-muter kepada makhluk. Tapi kalau as-sholah sampai artikan hadir, menghadap hadir ing ngersane Allah, beda. Wajib ati iki ninggalno perkara-perkara sakliyane Gusti. Hafidu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-Baqarah 238. Wajib hukume jasmaniyahmu itu menjaga as-sholawah, itu jamak dari as-sholah. Diartikan ay al-maktubah, sholat 5 waktu jamak akeh berarti 5 waktu. Iki sholate jasad. Tapi ayatnya tidak ada wakaf, apalagi titik tul, nggak ada. Ada wawu penyambung yang disebut sebagai wawu ataf. Wassolatil wusta, kamu juga harus menjaga sholat secara hakikat, yaitu sholat yang dilakukan oleh ruh. Makanya dalam hal sholat ini kami artikan as-sholah itu adalah hadir dengan dasar inni wajah duwaj. Iya, sehingga mengapa sampan kali kula bar takbir disunahno doa iftitah niki diwaca inni wajah duwaj, tapi kebanyakan tidak mengerti maksudnya. Nek artine ngerti, sesungguhnya kuhadapkan diriku kepada wajah Allah. Wis, ngoten tok. Padahal salate ruh kepada Allah menghadap hadir itu harus ada tali wasilah, yaitu zikir rasawau. Nek mboten saged. Sampai nek kepingin salat ati iku wis gak kelebon nafsu lewat akal, putusen gulu munggah niki. Artine apa? Jenengan iki fungsekno dzikir sirul asrar itu ning ati sampean, baru nafsu nggak akan bisa diizinkan Allah masuk di dalam hati jenengan. Ngono ku ya kudu dilatih. Dadose ya napa? Ati sampean mesti menemukan satu nikmat manisnya di dalam sholat. Hati sampean akan damai, estu. Tondoni di situ nanti. Baru di sini ada wakaf setelah wassolatil wusta, ada wakaf. Nek cara bahasa Indonesia komah, tapi ono teruse. Wakumu iki adalah amar, perintah iki lillahi qanitin, jalankan, tegakkan hanya karena Allah. Yang disebut qanitin khusyuk, artinya khusyuk itu bisa Anda dapatkan bertemu kepada Allah, hadir bisa Anda dapatkan dalam dirimu manakala dirimu iku gak mung sholat jasmani saja syariat, tapi juga sholat hakikat. Jelas?
Apa iki gak dijelasno dulu-dulu sehingga sholat sampean kali kula ngawur syukur jungkar jungkir wis urusan diterima gak terima apa jari Gusti Allah. Lah ngono nggih. Bapak Ibu hadirin, entah kami juga nggak bisa berpikir apakah mengapa ini nggak dijelaskan mulai sejak dulu, apakah memang gak ngerti ataukah takut dibenci orang. Wallahu a'lam. Cara kula gak iso mikir. Kalau kita tahu ini adalah al-haq, kebenaran, mengapa terus itu kita nggak berani menyampaikan? Orang yang tahu ini kebenaran terus tidak mau menyampaikan, itu berarti setuju dengan kebatilan. Intinya seperti itu. Tapi ya ora kena disalahke, sebab setiap manusia itu ada pertimbangan masing-masing. Ya wis nek menurut kula ngeten, wis matur suwuna, di masa sekarang ini Allah gelar sak gampang-gampange ngilmu tauhid daqaiqul asrar, tentang lembute rahasiane Gusti Allah iku dibuka sarana blak-blakan. Itu aja menurut saya. Jadi kita kembali kepada sholat. Mengapa sholat itu baru dikeluarkan setelah Mi'raj? Terus sholat yang bagaimana yang dilakukan Kanjeng Nabi iki sebelum waktu sholat? Tolong mandangon ning hukum hakikat, jangan mandang ning hukum syariat saja. Kalau jenengan mandang ning hukum syariat saja, mohon maaf, boten connect ayat ini. Boleh ono pertanyaan ngeten, lah sholati Kanjeng Nabi ya apa? Padahal ning kono wis ono masjid, lah ngono, Masjidil Haram ada, Masjidil Aqsa ada. Terus sholati ya apa? Modele, lah ngoten to? Tolong sampean buka, delok, melihat sisi hakikat juga Bapak Ibu, biar nggak bingung. Engkau sampai nek wis buka hukum hakikat, segala aktivitas Kanjeng Nabi, aktivitas apapun di luar berdiri, rukuk, sujud, duduk, semuanya itu ruhnya itu sholat. Paham? Sehingga kalau kita ditanya apa torikohnya Kanjeng Nabi, kita nggak tanya torikoh setelah kanjeng Nabi. Nyun sewu, torikoh yang kita anggap berjumlah berapa A sampai Z yang dikatakan mutabaroh pada saat Rasulullah kan belum ada. Nah, ngerti toh? Terus pertanyaannya, mana torikoh yang Rasulullah lakukan? Jawabnya mudah. Walaupun kita belum pernah ketemu, zamani, sampean akan tahu. Kalau sampean kali kula sampun buka namanya Al-Qur'anul Qadim, situ ae tak bukai apa? Ibadatul mahdoh wa ghairu mahdoh, ibadah murni atau tidak murni itu beliau jadikan sebagai jalan untuk bertemu Allah. Artinya Gusti Allah iku gak mung ing dalam waktu aktivitas sholat tok ono, ndak, jenengan iku ono sawah macul ya ono Gusti. Artinya Rasulullah bertindak apapun dohir ini, ruhaniyah iku juga wassolatil wusta, sehingga wong kejawen ngarani sholat dangim, as-sholatun da'imun, sholat sing langgeng 24 jam. Akhirnya itulah Rasulullah mendapatkan gelar al-maksum. Maksum niku ya wis ati selalu sholat langgeng nang Allah. Oke, cetong ya. Oke, lanjut, masih ada? Atau Monggo. Orang tahu ketemu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun ngapunten Nyai. Iki
Jeng kenalan. Nggih dalam asmanipun Nur Ali saking Karangdadap nggih. Nggih Pak. Nggih langsung nggih nate ten Karangdadap Kebon Pucang nggih. Ya insyaallah nggih badhe ngaturi malih tahun ngajeng acara hall makom Mbah Ki Gede Mekno. Niki langsung mawon Gus, niki nate mireng-mireng bahasa gedung lewang-lewung. Kula niku mboten paham ana gedang lewung niku napa. Gedung Ternyata gedang. gedung lewang-lewung. Gedung. Nah niku ternyata piyambak nate ngalami paringi pirsa bilih kawula niku ten mriku ten alam. Sing alam niku mboten wonten wiwitan, mboten wonten griya, mboten wonten hewan. Namung wontenipun kula piyambak setunggal dalam keadaan saya padang. Lah niku termasuk alam napa? Terus lajengipun kita niku kedah pripun? Sepindah. Nomor kalipun niki pas kala wingi mirsani YouTube jenengan njelasaken masalah biasanya torekot anyar niku biasa sok gaya. Dalam arti ki atine wis jalan kados niku. Sehingga ngenyek kalih tiyang ingkang dereng. Padahal sing dinyek nggih mungkin nggih atur. Lah niku kejadian sekai kasoyatan umpamani contoh kula badhe sowan ten jenengan, pingin sowan kapan tekane kados niku. Ternyata tiang niku sing kados umpaminipun murid jenengan niku niki sok gaya. Kaya meno kaya apa? Urung ana saindike karo aku cara bahasane kados niku. Lah ternyata niku sing tiang biasa ten jenengan niku mirsani kawula ten mriku salah setunggalinipun rencanganipun mirsani Kang lek kok jenengan mun dugi mriki. Padahal kula niku ten griya umpamane nggih. Kula ten griya nggih mboten ten pundi-pundi, tapi kasuyatanipun tiyang wau sing dinyek kala wau dugi ten nggen jenengan. Lah ingkang kula tanggelaken niku termasuk napa niku? Nah, kok bisa kejadian padahal tiyang ini pun ten griya sing dinyek kala wau ternyata kok malah manggi. Setelah dugi ten griya wadul. Lek, nah sampean kok tekan kono karo sapa? Nah sing mau ngenyek niku wis cep meneng. Atas niku bahasane mungkin atas niku. Lah akhire nggih ya mendel. Lah niku termasuk napa malih. Lah wonten malih tunggal malih niki ten Torekoh. Nggih kula mireng. Sing niku njelasaken nek mau mlebet Torekoh niku sanjangipun napa? Nek salat ninggal salat ora apa-apa, bahasane kados niku. Lah niku dos pundi? Matur nuwun. Ngapuntenipun sak derengipun sedaya kelepatan anggenipun kawula matur sekap semanten wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam yang disebut gung lewang lewu. Ini nek cara bahasa kitab disebut alam musyahadah. Alam kan ada 3. Muhadharah, kasunyatan niki ya. Alam makhluk bangsa kasar. Ada alam mukasafah, berarti alam gaib makhluk seperti malaikat, jin, iblis, surga, neraka. Semuanya ini juga makhluk, cuman ini alam gaibnya makhluk. Dikatakan gaib karena tidak ada di alam kasunyatan ini. Yang ketiga adalah alam gung lewang lewung, boso teman saya yang ada di ilmu sejati. Kalau di dalam ngapunten ingkang kathah dulur-dulur sing wis minggah toriko ing hakikat iku disebut alam musyahadah, alam bertemunya jiwa itu terhadap Allah. Di situ kami tidak menemukan siapa-siapa makhluk apapun kecuali diri saya. Pak, Bu, hati-hati. Saya bertanya tapi jangan dijawab, khususnya datang yang bersangkutan. Ketika di alam itu
hanya panjenengan sendiri, apakah kembalinya panjenengan diri ingsun iku adalah makhluk apa kholik? Nek makhluk berarti kita masih dimasukkan di alam mukasafah. Walaupun ada kita sendiri. Kok ning rasa ning dodo iki aku makhluk, maka iku masih kasaf. Tapi kalau sudah ning dodo sampean rasa iku akunya Allah urip iki kang ahad, maka itulah yang disebut musyahadah. Itulah berarti sudah sampai pada makrifat. Satu. Yang kedua, kami ketika saat berbicara tentang thariqah, di situ ada teman sing bla 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 bla. Terus menemui satu kejadian, padahal bukan saya yang ada di rumah kok teman saya itu atau orang lain mengatakan saya, itu kejadian apa? Nyun sewu, mungkin jenengan iki paham tentang masalah nafsu nafsiyah, amarah, lawamah, mutmainnah. Niku sifat lan karakter. Bisa jadi Allah menterjadikan bukan kasunyatan jenengan, tapi memang sengaja Allah menguji terhadap orang tersebut berbentuk jenengan. Ingat, sering terjadi kepada Kanjeng Nabi. Ketika saat Nabiullah iki kalih sahabat jukujub, tiba-tiba ada malaikat Jibril yang tidak asli rupanya, mendo-mendo anak pemuda. Pemuda itu tidak jauh perjalanannya karena tidak kusut. Bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, ma huwa al-islamu, al-imanu, wal ihsanu. Iki hadis diceritakno. Sahabat tidak tahu kalau itu malaikat Jibril. Tak tahu. Urusan Allah menyerupakan terhadap siapapun monggo, itu urusannya Allah. Yang sifatnya menguji terhadap kita. Pertanyaannya, ujian adalah hati kita bermusyahadah, bersaksi kepada makhluknya kah atau kepada Allahnya hidup. Iki nek basa ngilmu karomah, Pak. Niku wonten memang ada ilmu yang kita jalankan di dalam kitab Mambaul Hikmah. Kita bisa menjadi 4. Tapi ini saya katakan bukan tujuan kita yang sudah belajar ilmu tauhid. Jangan pernah jenengan iki nek wis menyentuh tenggelam di dalam bahru tauhid ada keinginan karomah di situ. Jangan. Walaupun ini faedahnya miturut bahasa syariat itu besar, jangan, Pak. Biarlah kurban bagi saya sendiri. Jangan panjenengan ikut kurban berikutnya. Susah banget untuk melepaskan, Pak. Lebih susah kita melepaskan sesuatu makhluk di dalam alam kasunyatan ini. Contoh, kita bercinta kepada suami. Untuk melepaskan mudah sekali daripada kita melepaskan cinta pada makhluk di dalam alam mukasyafah. Makanya saya sering katakan, jangan pernah sentuh kehendak kekarepan itu memiliki kasaf. Jangan. Biarlah Allah sendiri yang akan meletakkan panjenengan manakala Allah memberikan bagian terhadap kasaf. Monggo. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi itu kejadian yang ada di alam kasaf yang miturut Allah itu menguji pada
orang yang itu tadi, bukan sampean, orang yang itu tadi lihat. Seperti itu bisa jadi. Padahal kasunyatan sampean wonten rumah, ada di rumah. Pun nomor 2. Nomor 3, ketika kami sudah mengenal di dalam thariqah, di situ ada seseorang yang mengatakan tarkus sholat ya juzu. Ketika jenengan iku sudah masuk di situ, maka meninggalkan sholat ya juz, wajib. Iku piye maksudnya? Ngeten dulur, sampai jika salah paham. Sholat miturut bahasa syariat wajib toh? Wajib. Tapi ketika sampai melaksanakan sholat secara dohiriyah niki, wajib hukume ati sampean ninggalno rasa isok sholat iki maksudnya ada di situ. Sebab jikalau jenengan kali kula apabila masih mengaku kalau kita yang bisa sholat, maka jangan harap waqumu lillahi qanitin bisa kita dapatkan. Pertemuan terhadap Allah khusyuk tidak akan pernah jenengan dapatkan, boten saged. Mestinya ketika kita mengatakan tarkus shalah ya juzu, iku kudu diurai. Akhirnya ketika itu tidak kita urai, yang mendengarkan salah paham. Padahal as-sholatu mi'rajul mu'minin, justru sholat itulah jalan thariqah yang termudah Anda untuk bertemu Allah. Alasannya apa? Karena ketika sholat jasmaniyah ini sudah meninggalkan seluruh aktivitas dunya. Nggih napa mboten? Tapi umumnya apa kok mboten saged? Ya jawabannya sederhana. Wassolatil wusta, sholatir roh iku tidak dijalankan. Yaitu wis istilah ini. Apa mungkin Pak? Apa mungkin wong wuto iku iso mulih teko acara iki ke rumah? Mboten saged. Logikanya seperti itu. Sehingga ketika saat kita menolak tentang tauhid ini, sebetulnya itu menunjukkan, menandakan mata hati kita kepada Allah masih kebuku, tergolong mata hati yang akma, mata hati yang buta. Kita biarkan, terserah. Kalau kita biarkan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah, akibatnya apa? Bahwa fil akhirati a'ma, ning akhirat pun kita akan buta. Wa adallu, dan lebih sesat, apa nih sabilan, jalannya lebih gelap. Artinya apa? Mumpung ning dunya Pak, ono kesempatan, lakukan untuk mengevaluasi, merevolusi perilakune ati. Sing perilakune ati tadi kita itu bersukaria bercinta kepada selain Allah, ganti bercintalah kepada Allah. Rasulullah sampai memberikan teladan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kau ingin belajar untuk mencintai Allah dengan benar, ikuti caraku. Apa caraku? Wadkur isma rabbika bukratan wa asila. Berzikirlah kamu baik siang maupun malam. Gak iso 24 jam, ya pun sak mampune. Nah niki sampean tak paringi sistem, yang sistem ini pernah kita jalankan di thariqah ya. Di thariqah itu ada dzikir sir. Kita pakai tasbih sing elektrik digital nih ya. Tolong sampean pinak-pinak tasbih iku sambil hati sampean terus ngucap Allah 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 Allah. Udah, wa aslimu lahu, pasrahlah kepada Allah apa yang akan terjadi tentang ruhaniyah jenengan iki. Apakah teng berikut dibuka kasaf atau tidak? Apakah jenengan hati sampean gak iso leren untuk berzikir? Udah, ikut aja. Wis pasrah nang Allah.
didadekno ya apa jenengan sampean kalih kula. Rohaniyah bahkan sudah melalaikan istri, melalaikan suami, melalaikan anak, pekerjaan, urusan Gusti Allah. Wis, nek wis jenenge pasrah, Pak. Gak oleh elok-elok nandangi apa sing ditandangi Gusti Allah. Penak ngoten. Jadi maksud tarkus sholah ya juzu itu di situ Pak nggih. Jadi wajib ati ninggalne pengakuan diri waktu sholat. Disitulah bisa terjadi tatkala jenengan sudah paham dan mengamalkan dzikir sirul asr di tengah-tengah sholat. Tapi bukan berarti itu dijalankan di tengah-tengah sholat syariat saja, enggak. Ibadah yang tidak murni juga sampean lakoni sebagai pendukung mekaten. Lanjut, masih ada? Sampun nggih? Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pukul 10:35. Muga-muga sedaya ngelmu ingkang sampun Allah gelar pada malam hari ini estu-estu dados ilmu ingkang manfaah barokah terhadap anak keturunan kita ila yaumidin. Syai'ulillahi lana walahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Allah, selamatkanlah kami dari pengaruhnya hawa nafsu dan seluruh anak keturunan kami. Ya Fatahu ya Alim iftah lana bifutuhil arifin wa ilaihim. Ya Allah, bukalah hatiku yang tertutup ini dengan rahmatmu ya Allah, dan juga terhadap anak keturunan kami. Nawwir qulubana wa ilaihim binuri hidayatika wa ma'rifatika. Terangilah hati kami yang gelap ini ya Allah tentang dirimu dan juga anak putu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.